Wahai Abahda, Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, pembesar pentolan tokoh dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia Firqoh Qodiani di Bogor pusatnya. Saya karena postingan panjenengan ini tulisan sejak zaman bahula, panjenengan tinggal memposting saja tanpa mengoreksinya. Tadi itu wazan ditulis wajan. Ini berikut lagi tentang frase atau konsep khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi yang dimaksud dengan konsep khilafatan ala minhajin nubuwah itu panjenengan langsung menghubungkan terhadap khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad. Itu ya artinya panjenengan menjelaskan bahwa jabatan khalifah atau kekhalifahan itu berlanjut sepanjang zaman. Itu salah ya. Karena apa? Karena perawinya di sana yang bernama salah satu perawinya itu mengatakan bahwa jabatan khalifah itu berakhir, jalur periwayatannya melalui Habib bin Salim ya, perawi hadis ini. Nanti saya bacakan. Yang dimaksud khilafatan ala minhajin nubuwah itu dalam fase terakhir, yaitu fase kepemimpinan khilafah atau khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang merupakan cicit ya dari jalur ibunya kepada Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq gitu loh. Tidak sampai kepada khalifah sepanjang zaman, sepanjang masa. Tetapi yang dimaksud dengan nanti khalifah yang terakhir di zaman akhir itu yaitu kepada Imam Mahdi Al-Muntadhar yang masih ditunggu, Al-Hasani ya, menurut keyakinan saya At-Tijani begitu. Tidak ada kaitannya dengan Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnya. Juga salah bahwa Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Isa Al-Mau'ud, Imam Mahdi Al-Mau'ud, mengaku sebagai apa lagi nabi. Nyatanya bukan nabi pengikut tetapi nabi pembawa syariat. Tadi kan diposting oleh Abah Mariono itu. Baiklah, saya bacakan semua hadis itu. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim ya. Hadis dari Hudzaifah bin Al-Yamani yang teksnya berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah ibn Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu qala, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, takunu nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha tabaraka wa ta'ala idza sya'a, thumma takunul khilafatu ala minhajin nubuwwati fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma yakunu mulkan abdan fatakunu mulkan ma sya'allahu, thumma yarfa'uhu idza sya'a ay yarfa'ahu, thumma takunu mulkan jabriyatan, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi saya artikan ya, dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu berkala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kenabian itu akan menyertai panjenengan semua selama Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat kenabian itu bila menghendakinya gitu loh. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian dalam waktu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kekhalifahan
sesuai dengan jalan dan jalur kenabian itu apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat kerajaan yang menggigit itu apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya, yang otoriter gitu loh. Kemudian akan datang khalifah sesuai dengan jalan atau koridor kenabian, gitu kan. Tetapi yang Abah Erik ini mentakwilkan hadis ini dengan suatu asumsi eksegesis liar ya, bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu akan terjadi terus menerus sampai akhir zaman ya. Jadi ya padahal ya penafsiran para ulama ahli hadis yang otoritatif, yang muktabar ya, meriwayatkan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah sebagai berikut. Semua jalur riwayat hadis ini dikemukakan bahwa Habib bin Salim, perawi hadis ini, berpendapat yaitu yang dimaksud khilafah ala minhajin nubuwah dalam fase terakhir adalah khilafahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang merupakan cicit dari jalur ibunya dari Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq ya. Kemudian penafsiran Habib bin Salim ini diakui dan diikuti oleh para ulama perawi hadis ya, ini kan. Karenanya banyak ulama ahli hadis menulis hadis Hudzaifah al-Yamani ini dalam konteks keutamaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkalam tentang ini semua. Saya baca teks aslinya. Gak apa-apa walaupun lama, ini kebenaran kok. Wong Abang Erik itu lama juga mempostingnya, mulai tahun dulu, tahun bahula. Saya kan menjawabnya buka-buka kitab ini ya. Bahwa Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkalam, Bismillahirrahmanirrahim, wal khulafa'ur rasyidun alladzina amara bil i'tida'i bihim hum Abu Bakrin wa Umaruh wa Utsmanuh wa Aliyun. Fa inna fi hadithi safinata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al khilafatu ba'di 30 sanatan thumma takunu mulkan wa qad sahhahul Imam Ahmad wa ihtajja bihi ala khilafatil a'immatil arba'ah wa nassa katsirun minal a'immati ala anna Umar bin Abdul Aziz khalifatan rasyidun aidan wa yadullu alaihi ma kharrajahu al-Imam Ahmad min hadithi Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala takunu fikum an-nubuwatu masyaallahu an takunu ila akhiri hadis ini. Jadi begini maksudnya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ya, di halaman 231 berkalam begini. Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu radhiyallahu taala anhum, yang baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum kan. Karena dalam hadis Safinah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa khilafah sesudahku 30 tahun, kemudian kerajaan dan seterusnya itu kan.
Imam Ahmad bin Hambal telah mensahihkan hadis ini dan menjadikannya sebagai hujjah atas kekhalifahan para imam yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi banyak para imam ahli hadis yang memastikan bahwa Umar bin Abdul Aziz juga seorang khalifah yang rasyid. Rasyid di sini dapat memperoleh petunjuk gitu loh. Juga sebagai yang Al-Mahdi, jadi Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyin itu ya mendapat petunjuk gitu loh. Jangan langsung digiring, oh itu Imam Mahdi begitu loh. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Hudzaifah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kenabian akan ada di tengah-tengah panjenengan semua selama Allah menghendakinya. Ya kan? Ya. Tetapi ini diperjelas juga ya bahwa khalifah yang dimaksud khalifah terakhir adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani menurut keyakinan kami, ya kan? Ini silakan dibaca, saya baca cepat lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nadrata qala kunna 'inda Jabir bin Abdullah faqala yushiku ahlul Iraqi alla yujba ilaihim qafizun wala dirhamun. Qulna min aina dzaka qala min qibalil ajami yamna'una dzaka. Thumma qala yushika ahlus syami an la yujba ilaihim dinarun wala mudyun. Qulna min aina dzaka qala min qibalir rum. Thumma sakata hunayyatan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahthil mala haitsan la ya'udduhu adadan. Qala qultu li Abi Nadrata wa Abil Anla'i atarayani annahu Umar bin Abdul Aziz faqala la. Dari Abu Nabrah berkalam, kami bersama sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkalam telah hampir masanya penduduk Irak tidak akan memperoleh bagian dari takaran makanan dan takaran dirham. Kami berkata, kenapa begitu? Beliau menjawab, kaum Ajam yang akan mencegahnya. Kemudian beliau berkata, telah hampir masanya penduduk Syam tidak memperoleh bagian dari uang dinar dan bagian dari takaran makanan. Kami berkata, kenapa begitu? Beliau menjawab, kaum Romawi yang mencegahnya. Kemudian beliau diam sebentar, lalu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, akan ada di akhir umatku seorang khalifah yang akan membagi-bagikan harta kepada rakyatnya tanpa perhitungan, berupa ia berapa saja ia memberikannya. Ya kan, ini Al-Mahdi ada hadis lain nanti. Al-Mahdi berikan saya ini harta, diberi orang itu sampai orang itu tidak bisa membawanya. Ya kan? Al-Jurairi berkalam, aku berkata kepada Abi Nadrah dan Abil A'la, apakah panjenengan berdua menganggap khalifah tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz? Keduanya menjawab bukan. Ya, ini hadis Sahih Muslim, nomor hadisnya 7499. Jadi, wah panjang ini. Jadi terakhir ya, yang dimaksud Khalifah Abdul Aziz itu sebagai, katakan istilahnya Khalifah Rashidah yang kelima, gitu. Kalau bisa diistilahkan begitu. Tetapi yang dimaksud Khalifah terakhir di akhir zaman itu adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani, ya kan? Berdasarkan ini. Imam Al-Qurtubi ya ketika mengomentari hadis ini dalam kitabnya Al-Mufhim ya
yaitu kitabnya Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim, juz 7 halaman 252. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Qad rawa At-Tirmidzi wa Abu Dawud ahaditsa sahihatan fi hadzal khalifati wa sammayahu bil Mahdi. Farawa At-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi qala haditsun hasanun sahihun. Jadi At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ulama ahli hadis ini, telah meriwayatkan beberapa hadis sahih mengenai jabatan khalifah ini. Dan At-Tirmidzi dan Abu Dawud menamainya dengan nama Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang dimaksud. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkalam bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu pernah bersabda, dunia ini tidak akan pergi, artinya dunia ini tidak akan kiamat, sehingga seorang laki-laki dari keluargaku, dari keturunanku, ya, dari ahli baitku, ya, akan menguasai Arab. Namanya sama dengan namaku, ya kan? Lalu At-Tirmidzi berkata ini hadis hasan sahih. Nah begitu. Sebentar, Bib. Oh itu, mau pakai itu, Bib? Ya sudah. Ya inilah Bang Erik. Wah ini masih banyak kalau tentang itu, ya kan? Jadi setelah itu nanti kalau sampai tetap ngotot, saya akan bahas beberapa khilafah sebelum kedatangan Imam Mahdi. Tidak satu pun itu nanti yang akan mengarah kepada Mirza Ghulam Ahmad, juga terhadap khalifah-khalifahnya itu gak ada hubungannya dengan hadis-hadis ini. Wah, ngawur lagi nanti. Ini terlalu panjang, 17 menit ini. Jadi ya begitulah Abang Da Erik ini.